Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang sekali untuk kembali melihat firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam kitab Keluaran. Mari kita berdoa sebelum mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas. Membuka hati kami, Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran ini dengan baik dan menerapkan kebenaran ini dalam hati kami dan kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya senang sekali bisa kembali, melihat kebenaran dari kitab Keluaran. Bapak Ibu, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya masuk gua Tanah Toraja dengan anak-anak. Nah, gua itu gelap sekali. Banget. Dan kami masuk tapi pakai senter. Dan kalau pakai senter atau lampu tidak apa-apa, bisa melihat. Tetapi kami dalam sekali dalam gua itu. Dan saya minta anak-anak saya dan saya untuk tutup, matikan senter itu supaya tidak bisa melihat. Dan memang betul tidak bisa melihat apa saja. Gelap betul, gelap gulita. Dan saya minta mereka hidupkan senter itu dan saya lihat dekat tangan saya di batu di gua itu ada laba-laba yang besar sekali. Dan karena saya itu gelap, saya tidak bisa melihat itu. Nah, itu kegelapan. Nah, dalam dunia ini ada kegelapan yang gelap sekali. Semua orang di luar Yesus Kristus hidup dalam kegelapan itu. Hidup dalam kegelapan itu. Tetapi kita dalam Yesus Kristus diberikan terang dan hidup dalam Yesus Tuhan kita. Dalam Keluaran pasal 10, kita akan ketemu tula yang ke-8 dan tula yang ke-9. Tula yang ke-8 itu kematian yang dibuat oleh belalang, dan dalam tula yang ke-9 itu kegelapan yang total. Sekali lagi ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Ibrani. Sama seperti ada perbedaan antara kita yang mengikuti Yesus Kristus, yang berjalan dalam terang, dan orang di luar Kristus yang hidup dalam kegelapan. Kita diberikan terang dan kehidupan atau hidup dalam Yesus. Mari kita melihat teks ini. Saya akan membaca dari Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayat 29. Inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu,
rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut terberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh terus berserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami meniadakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut berserta kami,
dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tetap seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Aduh, tula-tula ini semakin keras. Nanti dalam khotbah berikutnya kita akan membaca dan melihat tula yang terakhir. Tetapi dalam ayat ini, ayat yang pertama, kita melihat bahwa Allah mengeraskan bukan saja hati Firaun, tetapi hati pegawai-pegawainya. Kenapa? Ayat yang kedua, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya generasi yang depan berikutnya boleh mengetahui siapa Allah. Mukjizat-mukjizat ini dibuat supaya Allah boleh menyatakan kemuliaannya antara orang Mesir, dan juga supaya orang Ibrani mengingat kebaikan dan kekuatan Allah. Salah satu poin yang penting bagi kita diselamatkan, puji Tuhan, tetapi bukan saja untuk diselamatkan saja sendiri, tetapi supaya orang lain bisa tahu kebaikan Allah dan merespons kepada kebaikan itu. Contohnya, dalam perlombaan relay dengan baton tongkat itu, seorang pelari harus memberi baton itu kepada temannya di depan. Kalau tidak, mereka kalah. Mereka tidak bisa menyelesaikan perlombaan itu. Kita juga harus melanjutkan cerita atau kabar baik tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan kepada orang lain, generasi-generasi berikutnya, tetapi bukan generasi lain saja. Maksud saya anak-anak, cucu-cucu, tetapi kepada teman-teman, tetangga-tetangga, dan musuh pun harus dengar cerita tentang kebaikan dan kekuatan Allah. Nah, itu menarik. Mengapa Musa mulai dengan penjelasan tentang kekerasan hati Firaun? Karena sudah terlambat untuk Firaun. Sudah terlambat. Kesempatan untuk pertobatan sudah hilang. Sekarang Allah akan menyatakan kekuatannya dan nama yang dahsyat kepada dunia itu. Musa dan Harun memperingatkan Firaun tentang tula belalang. Ini akan menjadi salah satu tula yang berat sekali. Belalang itu akan menutupi semua dan menghancur semua tanaman dan masih ada setelah hujan es itu. Pegawai Firaun mulai semakin sadar bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan Allah itu. Mereka minta Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi. Biarkan mereka pergi. Ayat yang ke-7 mereka bilang, biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Mereka khawatir sekali. Mereka takut terhadap Allah ini yang luar biasa kuat, luar biasa dahsyat. Firaun rela membiarkan laki-laki pergi, tetapi bukan perempuan dan anak-anak dan ternak dan sapi. Cerita dalam ayat yang ke-12 sampai 20 sama seperti biasa. Tula jatuh dari Tuhan, menghancurkan tanah Mesir. Firaun menyesal
Dia minta ampun, kasihan, tuli itu stop, berhenti, dan hati Firaun keras lagi. Sama seperti dalam pasal yang ke-9, Allah mengeraskan hati Firaun. Ayat yang ke-20, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan Israel pergi. Kenapa? Karena dia mau mempermuliakan namanya dalam dunia itu. Menyatakan kekuatan, menyatakan tangan yang kuat sekali kepada bangsa-bangsa lain. Dan nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca kitab Yosua, akan melihat bahwa mereka betul sudah dengar yang ada di Kanaan, sudah dengar tentang mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dibuat Tuhan. Ada kematian tanah di seluruh Mesir, tetapi akan ada kegelapan. Tuli yang ke-9 datang langsung tanpa peringatan kepada Firaun. Allah langsung menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke langit. Gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang bisa meraba gelap itu. Itu kegelapan yang gelap kebetul. Ada kaitan dengan ketakutan. Mereka bisa meraba, mereka bisa merasakan itu. Yang ketakutan, teror, atau kegentaran. Mereka betul takut gelap itu. Tidak bisa melihat tangannya di depan wajah. Tidak bisa melihat teman. Tidak bisa melihat istri di tempat tidur. Tidak bisa melihat anak-anak. Anak-anak, di manamu? Anak-anak, di mana? Binatang, ternak, sapi, mereka tidak bisa melihat apapun. Gelap betul. Tula ini melawan dewa Re, atau bisa diucapkan Ra, Allah matahari di Mesir. Pesan ini jelas sekali. Allah Israel dengan mudah mengalahkan orang Mesir dan Allahnya, dewanya. Tula ini adalah contoh konsekuensi dosa. Kembali kegelapan. Seperti sebelum penciptaan, sebelum dunia ini diciptakan ada kegelapan. Nah, seperti ini konsekuensi dosa. Dunia ini kembali ke kegelapan. Dan hal ini adalah masa depan orang Mesir karena mereka melawan Allah dan meninggikan diri. Nanti mereka akan merasa dan mengalami kegelapan di bawah laut. Kegelapan sering berkaitan dengan hukuman Allah di dalam firman Tuhan. Amos pasal 8 ayat 9 mengatakan, pada hari itu akan terjadi, demikian firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Dan Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 22, ini jelas sekali kegelapan berkaitan dengan hukuman. Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 22. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Orang yang
bergantung kepada dewa-dewi Allah yang huruf kecil mereka yang palsu, mereka akan dibuang ke kegelapan. Nah, ada perbedaan jelas sekali di teks ini. Ada gelap gulita di tanah Mesir, tetapi ada terang di tanah orang Ibrani. Kalau ada kabut atau awan gelap bisa dipahami, tetapi kegelapan ini lain hal. Hal ini betul tindakan Allah dan hukuman atas Mesir. Mereka hidup dalam kegelapan, jadi mereka mengalami kegelapan dan hukuman. Bagi pengikut Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, sudah diampuni, sudah diselamatkan, kegelapan tidak bisa menembus terang kita. Terang kita akan menembus kegelapan itu. Hati Firaun dikeraskan lagi dan semua menuju ke tanah Tekatula yang terakhir dan yang paling ekstrim pada pasal 11 sampai 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai pengikut Yesus, kita hidup dalam kematian, dengan kematian dan kegelapan di sekeliling kita. Kita bisa melihat itu. Kematian banyak. Situasi di Afghanistan, situasi dengan COVID, kegelapan karena orang pikirannya kabur, mereka tidak bisa memahami firman Tuhan, mereka sering menolak Yesus Kristus. Itu kegelapan dan kematian di seluruh dunia, di sekeliling kami. Tetapi ada kepastian bahwa tanpa Yesus ada kematian dan kegelapan. Inilah hukuman karena manusia menolak Allah dan tidak hidup sesuai dengan kemuliaan Allah. Kita melihat itu dalam Keluaran pasal 10 dan pengalaman Firaun dan orang Mesir. Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah jawabannya untuk kegelapan dan kematian. Yesus datang untuk memberikan hidupnya dan terang kepada kita dan mengalahkan kematian dan kegelapan. Yosua pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Tidak bisa menguasainya. Kalau kita hidup dalam terang, seperti orang Ibrani, kita dibedakan, dipisahkan dari kegelapan itu. Kita hidup dalam terang selama-lamanya. Dan terang itu akan melawan kegelapan itu. Kegelapan itu tidak bisa mengalahkan, menguasai terang itu. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia, yaitu Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus dengan salib melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ada kegelapan di sekeliling kita. Tapi puji Tuhan, Yesus melepaskan kita dari kuasa itu. Kita sekarang diberikan hidup dan terang. Itu menjelaskan karakter kerajaan Yesus. Penuh dengan hidup dan terang yang bercahaya. Jadi bagaimana tindakan kita oleh karena itu? Bagaimana tindakan kita oleh karena kebenaran itu yang kita hidup dalam terang sekarang? Yesus mengatakan Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang diberikan kepada kita harus dibagikan kepada orang lain, diberikan lagi kepada orang lain, supaya mereka juga boleh dilepaskan dari kegelapan dan memuliakan Allah kita. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, kalau kita melihat langit pada waktu malam, dan kalau tidak ada listrik, tidak ada kota besar, kalau di desa kita bisa lihat bintang-bintang yang bercahaya di dalam kegelapan. Itu harus seperti kita, bercahaya di dalam kegelapan, merefleksikan cahaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita semakin dekat dengan Yesus, kita semakin memberikan atau bercahaya dengan terang yang ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, ada kesempatan seperti ini untuk kita, untuk bercahaya dalam kegelapan. Mari kita mendekati Yesus, sumber terang dan hidup itu, supaya kita boleh merefleksi kemuliaannya kepada orang lain. Tanpa Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kalau saudara-saudara mendengar khotbah ini dan belum kenal Yesus Kristus, tanpa Yesus hanya ada kegelapan dan kematian. Itu masa depanmu. Itu masa depan untuk orang di luar Yesus Kristus. Kegelapan yang betul, gelap betul sekali. Dan kematian selama-lamanya. Mari kita ikut Yesus Kristus yang menjadi terang dan memberikan kepada kita keselamatan dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur oleh karena khotbah singkat ini yang mengingatkan kami, teks ini yang mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus, di dalam Allah sebagai umat Tuhan, kami hidup, tinggal, diam di dalam terang. Dan tolong kami untuk bercahaya terang itu kepada orang lain dalam dunia ini yang gelap, supaya orang lain boleh hidup dalam terang itu juga, oleh karena kesaksian dan kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.